Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah Mekanika Fluida 2. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-15 dan juga merupakan pertemuan terakhir di semester ini. Topik kita kali ini adalah lompatan hidrolik. Dan untuk menghemat waktu, mari kita masuk ke slide berikutnya. Kita mulai pertemuan ini dengan pengertian dari lompatan hidrolik. Pada kondisi tertentu, kedalaman fluida bisa berubah secara cepat pada jarak kanal yang relatif pendek. Perubahan kedalaman ini diperkirakan sebagai sebuah diskontinuitas dalam ketinggian permukaan bebas. Secara fisik, konfigurasi dari diskontinuitas ini disebut sebagai lompatan hidrolik. Lompatan hidrolik adalah perubahan aliran pada saluran terbuka yang mengalami perubahan kecepatan dari kecepatan tinggi menjadi kecepatan yang lebih rendah, sehingga terjadi gelombang, perubahan ke dalam aliran, dan turbulensi. Terjadi karena ada perubahan aliran dari superkritis menjadi aliran subkritis yang menyebabkan penurunan tekanan dan gradien energi dari aliran pada akhir lompatan. Nah, hubungan kedalaman sebelum dan sesudah loncatan ini dapat digambarkan melalui persamaan Y2 per Y1 sama dengan setengah dikali akar 1 tambah 8 F1 kuadrat dikurang 1. Yang mana Y1 adalah kedalaman sebelum loncatan, Y2 adalah kedalaman sesudah loncatan, F1 ini adalah bagian dari topik kita kali ini, yakni bilangan Freud. Antara bilangan Freud dan perbandingan antara Y2 per Y1 ini dapat digambarkan melalui sebuah grafik. Di sini terlihat bahwa grafik menunjukkan garis lurus yang menandakan adanya perbandingan yang sama antara nilai F1 dan Y2 per Y1. Untuk mencari F1 bisa juga digunakan rumus sebagai berikut, yakni F1 per akar G kali Y1. Lompatan hidrolik juga memiliki beberapa sifat dasar. Kehilangan energi pada lompatan sama dengan perbedaan energi spesifik sebelum dan sesudah terjadinya lompatan. Hal ini digambarkan dengan rumus delta E sama dengan E1 kurang E2 sama dengan Y2 kurang Y1 per 4Y1 kali Y2. Dengan delta E adalah kehilangan energi, sementara E1 sama dengan energi spesifik sebelum lompatan, E2 adalah energi spesifik sesudah lompatan, Y1 adalah kedalaman superkritis, Y2 adalah kedalaman subkritis. Sifat dasar lompatan hidrolik berikutnya adalah rasio antara energi spesifik setelah lompatan dengan sebelum lompatan didefinisikan sebagai efisiensi lompatan, yang dapat digambarkan dengan rumus E2 per E1 sama dengan 8 F1 tambah 1, maka 3 per 2 dikurang 4 kali F1 tambah 1 per 8 F1 dikali dengan 2 tambah F1 kuadrat, yang mana pada rumus ini juga memiliki nilai E1 dan E2 serta F1 yang sama. Berikutnya adalah tipe lompatan hidrolik. Loncatan hidrolis yang terjadi pada dasar mendatar terdiri dari beberapa jenis yang berbeda-beda berdasarkan bilangan Froude atau F1. Berikutnya adalah gambar dari beberapa jenis lompatan hidrolik yang berbeda diakibatkan nilai dari F1 yang bervariasi juga. Untuk lebih jelasnya, silakan saudara kerjakan latihan dan cari di dalam literatur baik di internet maupun dalam buku. Kemudian ada lokasi lompatan hidrolik. Loncatan hidrolik terjadi pada aliran superkritis apabila terjadi perubahan kedalaman yang mendadak terhadap kedalaman lanjutan. Secara teoritis, lompatan akan terjadi jika kedalaman awal dan kedalaman lanjutan serta bilangan Freud pendekatan memenuhi persyaratan. Persyaratan teoritis biasanya digunakan untuk menentukan letak loncatan hidrolik. Untuk pendekatan yang lebih tinggi digunakan panjang loncatan. Nah, itu lokasi loncatan akan berbeda-beda pula. Silakan saudara kerjakan latihan dan didiskusikan.
Berikutnya adalah posisi lompatan hidrolik, yang pola dari posisi lompatan hidrolik mempunyai kemungkinan terbentuk pada daerah hilir dari sumbernya, misalnya saluran limpah, saluran curam, atau pintu gesek tegak. Kemudian, lompatan juga berfungsi sebagai peredam energi, yakni peredaman energi berguna untuk mencegah erosi pada saluran pelimpah, saluran curam, dan pintu geser tegak dengan cara memperkecil kecepatan aliran pada lapisan pelindung sehingga pada suatu titik aliran sudah tidak lagi mempunyai kemampuan mengikis dasar saluran di bagian hilir. Lompatan hidrolik yang digunakan untuk peredam energi disebut dengan kolam olakan. Terdapat 3 jenis kolam olakan, yakni kolam olakan datar, kolam olakan miring ke hilir, dan kolam olakan miring ke hulu. Kemudian ada lagi namanya bangunan terjun tipe ambang besar. Bangunan terjun atau got miring diperlukan jika kemiringan permukaan tanah lebih curam daripada kemiringan maksimum saluran diizinkan. Bangunan semacam ini mempunyai 4 bagian fungsional, dengan masing-masing memiliki sifat-sifat perencanaan yang khas. Ini menurut Suwarno. Nah, perencanaan khas ini terdiri dari 4 bagian fungsional, yakni satu adalah bagian hulu pengontrol, yaitu bagian di mana saluran menjadi superkritis. Kedua adalah bagian di mana air dialirkan ke elevasi lebih rendah. Ketiga adalah bagian sebelah hilir, tempat berlangsungnya peredaman energi. Dan terakhir adalah bagian perairan saluran yang memerlukan lindungan untuk mencegah erosi. Nah, jika bagian-bagian fungsional itu digambarkan melalui sebuah ilustrasi, maka di sini akan terlihat bahwa bagian awal merupakan bagian pengontrol aliran. Kemudian diikuti dengan bagian pembawa berupa terjunan, yang kemudian dikontrol melalui peredam energi yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari tekanan air yang mengalir. Terakhir, bagian terakhir ini berfungsi sebagai peralihan yang dilindungi untuk mencegah lebih lanjut erosi yang disebabkan aliran tersebut. Nah, sampai di sinilah pembahasan kita mengenai teori loncatan hidrolik. Berikutnya kita akan masuk ke contoh soal untuk memantapkan pengetahuan mengenai topik ini. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Air pada apron horizontal dari spillway yang lebarnya adalah 100 kaki mempunyai kedalaman sebesar 0,6 kaki dan kecepatan 18 kaki per detik. Tentukan kedalaman bagian hilir setelah lompatan, kemudian bilangan float sebelum dan sesudah lompatan. Dari soal tersebut, kita dapat mengambil beberapa nilai yang penting. Ini pada soal tersebut disebutkan adanya B sama dengan 100 kaki, kemudian kedalaman awal sebelum loncatan yakni 0,6 kaki, kemudian ada kecepatan awal 18 kaki per detik. Langkah pertama yang akan kita lakukan dalam perhitungan ini adalah mencari nilai float dari F1 atau bagian yang belum mengalami loncatan. Kita menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni F1 sama dengan V1 per akar G kali G1. Sementara nilai G, karena kita menggunakan satuan British yang menggunakan kaki, nilainya adalah 32,17. Dengan demikian, nilai F1 dapat kita tulis sebagai 18 kaki per detik per akar kali 32,17 kaki per detik dikali 0,6 kaki. Dengan melakukan perkalian, kita mendapatkan nilai adalah 4,1. Nah, nilai float ini besar dari 1. Dengan demikian, aliran pada bagian sebelum loncatan ada superkritis.
Setelah diketahui nilai Freud F1, kita bisa mencari nilai dari perbandingan Y2 per Y1. Rumus yang akan digunakan adalah rumus Y2 per Y1 sama dengan setengah dikali akar 1 tambah 8 F1 kuadrat kurang 1. Tinggal memasukkan nilai F1 4,1, maka didapatkanlah nilai dari Y2 per Y1 sama dengan 4,8. Karena sudah diketahui nilai Y2 per Y1-nya, maka nilai Y2 dapat dicari. Diketahui yakni nilai Y2 per Y1 dan nilai Y1 adalah 0,6, maka tinggal dikalikan 4,8 kali 0,8, sehingga nilai Y2 adalah 2,88 kaki. Kemudian, karena debit pada saluran tersebut adalah sama, yakni kita bisa sebut sebagai Q1 sebelum loncatan dan Q2 setelah loncatan sama, sehingga bisa ditulis rumus A1 kali V2 sama dengan A2 per V2. A1, karena saluran berupa penampang persegi, maka nilainya adalah B kali Y. Sehingganya untuk A1 adalah B kali Y1, dan untuk A2 sama dengan B kali Y2. B-nya pun memiliki nilai yang sama, sehingga kita bisa coret, sehingga tinggallah nilai Y1 kali V1 sama dengan Y2 V2. Karena itu, nilai V2 dapat ditulis sebagai 0,6 kaki dikali 18 kaki per detik sama dengan 2,88 kaki dikali V2. Dan V2 adalah 0,8 kaki dikali 18 kaki per detik per 2,88 kaki. Hasilnya adalah 3,75 kaki per detik. Kemudian nilai V2 ini kembali diujikan ke persamaan Freud, yakni F2 sama dengan V2 per akar G kali Y2. Di sini V2 diisi dengan 3,75 kaki per detik. Kemudian ada 32,175 konstanta gravitasi dikali dengan 2,88 kaki, yakni kedalaman setelah loncatan. Hasilnya adalah 0,38. Di sini terlihat bahwa F2 ini kecil dari 1, sehingga terbukti ini adalah aliran subkritis. Dan terlihatlah bahwa pada saluran ini sebelum loncatan merupakan aliran superkritis, sementara setelah loncatan merupakan aliran subkritis. Demikian penyelesaian dari contoh soal ini. Dengan demikian juga merupakan penutup dari perkuliahan kali ini. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk semester ini mohon maaf jika ada kesalahan baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja, dan selamat belajar, dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan sebagai absensi, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.